Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Iqbal Fauzi. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi terbaru mengenai tahapan seleksi CPNS 2023. Jenis-jenis tes yang dilakukan, serta tips dan trik untuk menghadapi setiap tes dengan percaya diri. Jangan khawatir, dengan persiapan yang matang dan tekad yang kuat, kamu bisa meraih impianmu menjadi seorang PNS. Jadi, simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk menyiapkan diri dengan baik agar sukses dalam mengikuti seleksi CPNS 2023. Kita mulai dengan nomor 1. Anda menemukan sebuah dompet saat Anda sedang berada dalam perjalanan pulang di bis. Dalam dompet tersebut terdapat sejumlah uang, kartu kredit, serta tanda pengenal. Kebetulan anak Anda sedang dirawat di rumah sakit dan memerlukan banyak biaya. Sikap Anda: A. Mengembalikan dompet tersebut beserta seluruh isinya pada pemiliknya. B. Mendatangi kantor polisi terdekat dan menyerahkan dompet tersebut kepada yang berwenang. C. Meminjam uang di dalamnya terlebih dahulu untuk kepentingan Anda, baru kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya. D. Mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya dengan harapan mendapatkan imbalan. E. Mengembalikan dompet tersebut tanpa mengembalikan uang di dalamnya sebagai imbalan karena telah mengembalikan dokumen penting di dalamnya. Pada soal nomor 1 ini, aspek yang dinilai adalah aspek integritas diri. Saat Anda menemukan dompet sedang berada di dalam bis, sedangkan Anda sedang sakit dan berada di rumah sakit, maka sikap yang bernilai 5 dari soal ini adalah B. Mendatangi kantor polisi terdekat dan menyerahkan dompet tersebut kepada yang berwenang. Sedangkan opsi jawaban C, meminjam uang di dalamnya lebih dulu untuk kepentingan anak, baru kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya, mempunyai nilai 1. Lanjut nomor 2. Ketika Anda sedang duduk-duduk di sebuah fasilitas umum, Anda melihat sekelompok orang yang sedang merokok di area bebas merokok, sehingga membuat beberapa pengunjung di sekitarnya terganggu. Apakah yang akan Anda lakukan jika melihat kondisi tersebut? A. Memvideo orang-orang tersebut dan menguploadnya ke sosial media agar semua orang ikut berkomentar dan memberikan sanksi sosial pada mereka. B. Berpindah tempat dan tidak ambil pusing karena bukan tanggung jawab saya. C. Melaporkan hal tersebut kepada petugas keamanan setempat agar segera ditegur. D. Memberitahu sekelompok orang tersebut untuk mematikan rokoknya atau pindah ke area khusus merokok. E. Menyindir sekelompok orang tersebut agar mereka sadar jika perbuatan mereka mengganggu kenyamanan pengunjung yang lain. Kalian boleh berpikir terlebih dahulu dengan mempause video ini, dan apabila sudah, mari kita bahas. Aspek yang dinilai dalam soal nomor 2 ini adalah aspek sosial budaya. Jika Anda melihat beberapa perokok sedang merokok di area bebas rokok, maka tindakan yang tepat adalah opsi jawaban C. Melaporkan hal tersebut pada petugas keamanan setempat agar segera ditegur dan mendapatkan nilai 5. Sedangkan opsi yang paling kecil dan mendapatkan nilai 1 adalah A. Memvideo orang-orang tersebut dan menguploadnya ke media sosial agar semua orang ikut berkomentar dan memberikan sanksi sosial pada mereka. Nomor 3 ini adalah contoh soal dari TKP untuk pelayanan publik. Anda sedang mengantri untuk membeli es krim di pantai siang ini. Antrian Anda hampir berakhir saat Anda melihat seorang ibu-ibu dengan anaknya mengantri jauh di belakang Anda. Siang ini sangat panas dan antrian yang Anda sangat panjang.
sikap Anda melihat hal tersebut? A. Meminta pengertian antrian di belakang saya dan meminta ibu-ibu tersebut mengantri di depan saya. B. Memberikan antrian pada ibu tersebut dan memulai mengantri kembali dari paling belakang. C. Meminta penjual untuk melayani ibu tersebut terlebih dahulu karena cuaca sangat panas. D. Berusaha untuk tidak memperhatikan hal tersebut karena semua orang sudah mengantri. E. Tidak peduli karena saya juga sudah mengantri cukup lama untuk mendapatkan es krim tersebut. Dalam aspek pelayanan publik yang dimana kepentingan orang lain adalah di atas kepentingan kita, maka sikap yang tepat adalah B. Memberikan antrian pada ibu tersebut dan memulai mengantri kembali dari paling belakang. Opsi jawaban ini bernilai 5 karena tidak merugikan orang lain dan memberikan pelayanan yang baik terhadap seorang ibu-ibu dengan anaknya. Sedangkan opsi jawaban E, tidak peduli karena saya sudah mengantri cukup lama untuk mendapatkan es krim, bernilai 1 karena kita sebagai seorang aparatur sipil negara harus memberikan pelayanan publik walaupun saat kita berada di luar jam kerja. Nomor 4. Anda adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta. Selama menjadi guru honorer, gaji Anda sangat pas-pasan dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, Anda seringkali harus mengirimkan uang untuk membiayai kebutuhan sekolah adik Anda, sehingga pengeluaran Anda seringkali lebih besar dari pemasukan. Sikap Anda terkait hal ini: A. Menghemat pengeluaran sebanyak mungkin sehingga kebutuhan pokok Anda tetap terpenuhi. B. Membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran lebih akurat. C. Mencari agen kredit murah yang bisa diminta bantuan saat memerlukan pinjaman uang. D. Mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah sebanyak mungkin agar kondisi keuangan saya lebih stabil. E. Membicarakan kondisi keuangan saya dengan orang tua sehingga kebutuhan pokok dan biaya sekolah adik saya dapat terpenuhi. Pada soal nomor 4, aspek yang dinilai adalah aspek adaptasi. Jika Anda seorang guru honorer yang mendapatkan gaji pas-pasan, sementara pengeluaran Anda cukup besar, maka sikap yang paling tepat adalah B. Membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran lebih akurat. Karena dengan perencanaan yang matang, Anda akan lebih mudah dalam beradaptasi. Sedangkan opsi jawaban C, mencari kredit murah yang bisa dimintai bantuan saat memerlukan pinjaman uang, bernilai 1 karena pemecahan masalahnya tidak selamanya dalam berhutang. Nomor 5 sekaligus nomor terakhir pada video ini akan membahas tentang kepemimpinan. Seorang ASN harus memiliki jiwa kepemimpinan karena suatu saat akan menjadi suatu kepala ataupun kepala bagian. Nah, bacakan nomor 5. Anda adalah seorang kepala sekolah di salah satu sekolah menengah umum. Belakangan, Anda mendengar behel murah tengah tren di kalangan anak sekolah, dan Anda ketahui dampak pada kerusakan gigi yang parah. Hal ini tentu saja tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga masa depan para siswa. Sebagai kepala sekolah, sikap Anda: A. Tidak terlalu terpengaruh berita tersebut karena berada di luar kewenangan Anda sebagai kepala sekolah. B. Mencari tahu berapa banyak siswa yang menggunakan behel murah di kalangan sekolah dan melaporkannya dalam rapat bulanan guru. C. Membuat pemberitahuan agar setiap siswa yang menggunakan behel melampirkan surat keterangan dokter sehingga terhindar dari oknum behel murah. D. Membuat seminar kesehatan gigi di sekolah agar para siswa lebih berhati-hati terhadap bahaya penggunaan behel murah. E. Meminta para orang tua siswa agar lebih mengawasi anak-anaknya
sehingga tidak asal menggunakan behel. Kepemimpinan seseorang dapat dilihat bagaimana dalam mengambil keputusan. Pada soal nomor 5 ini, opsi jawaban C, yaitu membuat pemberitahuan agar setiap siswa yang menggunakan behel melampirkan surat keterangan dokter sehingga terhindar dari oknum behel yang murah, adalah opsi yang paling tepat, karena opsi ini akan memberitahu Anda sebagai kepala sekolah bahwa behel yang digunakan sudah tepat dan tidak berpotensi untuk merusak gigi dan masa depan siswa. Sedangkan opsi jawaban A ini tidak patut ditiru karena kepala sekolah tidak terpengaruh karena berada di luar kewenangan Anda sebagai kepala sekolah. Sebaiknya sebagai kepala sekolah itu harus memperhatikan setiap detail yang ada pada siswa, guru, ataupun karyawan yang ada di sekolahnya. Video ini sekiranya cukup sampai di sini ya teman-teman. Masih banyak video yang lain di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Silakan teman-teman klik tombol subscribe untuk berlangganan agar teman-teman tidak tertinggal mengenai informasi CPNS 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.